Sosok Xiaoyan yang berwarna biru langit bergerak seperti hantu tanpa akar, melintasi permukaan cermin dari medan perang kacau yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa pertempuran mustahil untuk disaksikan. Sosok-sosok di arena menjadi buram, fitur mereka tidak jelas. Pertempuran-pertempuran tertentu tampak diselimuti kabut tebal. 8 Dewa Kuno. Apakah para pembangkit tenaga teratas itu masih termasuk di antara mereka? Siapa mereka? Apakah Yang Mulia ada di antara mereka? Xiaoyan merenung, perasaan antisipasi muncul dalam dirinya. Dia juga berharap untuk melihat sosok Yang Mulia di Perang Dewa Kacau, untuk menyaksikan bagaimana kehidupan masa lalunya bertarung, pria yang pernah berdiri di puncak dunia si ilahi. Seberapa kuatkah Yang Mulia, yang dipuja oleh banyak pembangkit tenaga? Mungkinkah, bisakah dia melihat dirinya di masa depan di sini? Sebuah ide berani muncul di benaknya. Dia dengan cepat melintasi 10 atau 100 medan perang, menyaksikan pertempuran dengan berbagai bentuk dan kekuatan, megah dan menakjubkan, bentrokan mengerikan yang membuat merinding. Seolah-olah para pembangkit tenaga dari semua dunia telah berkumpul di sini. Namun, di berbagai medan pertempuran yang dilalui Xiaoyan, separuh medan pertempuran diselimuti kabut tebal, mengaburkan detail pertempuran. Dia telah diberitahu sebelumnya bahwa medan pertempuran dapat dirahasiakan, tetapi Xiaoyan tidak menyadari hal ini. Sosok-sosok biru ini semuanya adalah tokoh-tokoh kuat dari berbagai dunia. Yi, aku ingin bertanya, mengapa aku tidak bisa menyembunyikan pertempuranku sebelumnya? Tanya Xiaoyan, karena pengungkapan pertempurannya saat ini merugikannya. Untuk menyembunyikan peringkat medan pertempuran seseorang harus berada di peringkat 5.000 teratas, sebaliknya, mereka yang berada di bawah peringkat 5.000 dan di dalam peringkat 1.000 teratas tidak dapat menyembunyikan peringkat medan pertempuran mereka, jawab Yi dari dalam domain buku. Tampaknya Yi selalu bersedia dengan sabar menjawab pertanyaan apapun yang dia ajukan. Xiaoyan menyimpan keraguan dan bahkan merenungkan pertanyaan itu. Siapa Yi? Dia jelas memperlakukannya berbeda, tetapi jika dia bertanya, apakah dia akan mendapatkan jawaban? Namun, Xiaoyan merasa identitas Yi tidak penting. Ketika waktunya tepat, dia akan mengetahui semuanya, mengapa repot-repot bertanya. Aturan yang aneh. Xiaoyan bergumam, berpikir dengan saksama. Perang Dewa Kekacauan dapat mengumpulkan tokoh-tokoh kuat dari zaman kuno dan modern untuk bertarung di sini. Bahkan aliran waktu pun bisa diabaikan, jadi apa aturan-aturan ini? Saat Xiaoyan terus melintasi medan pertempuran, ia menemukan bahwa meskipun ia dapat mengamati pertempuran, semakin kuat lawannya, semakin banyak kekuatan jiwanya yang terkonsumsi saat menonton. Karena itu, ia hanya akan melirik mereka yang bukan target Xiaoyan sebelum pergi. Saat mencari, ia merenungkan bagaimana cara merebut kembali klonnya. Sambil mencari sumber api, ia dengan santai melangkah ke medan pertempuran, yang membuatnya mengangkat alis. Di tengah medan pertempuran, sesosok figur berjalan santai, tidak terlibat dalam pertempuran sengit, melainkan menampilkan pertunjukan yang elegan namun kejam. Dengan setiap gerakannya, naik turunnya pedang panjangnya tampak siap untuk memusnahkan seluruh medan pertempuran yang kacau. Sosok itu, aura itu. Xiaoyan mengingatnya dengan jelas. Itu adalah Hua Ken. Tetapi Hua Ken di hadapannya bukanlah yang pernah ia kalahkan sebelumnya. Dari pakaian dan auranya, Hua Ken ini adalah orang yang telah menangkap klonnya, Hua Ken dari garis waktu dunia nyatanya. Pupil mata Xiaoyan sedikit menyempit. Di atas kepala Hua Ken, hamparan cahaya yang luas, seperti galaksi, melayang. Jumlahnya mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 100.000 untaian energi kacau, yang menyatu menjadi awan cahaya yang menyilaukan. Tatapan Xiaoyan langsung tertuju pada tepi medan perang. Prasasti peringkat besar itu bukanlah gambar Hua Ken. Namanya terpampang jelas di nomor 987. Di antara 1.000 teratas. Dia langsung teringat kata-kata Hua Ken, hanya keberuntungan yang bisa membawamu ke 1.000 teratas. Pernyataan itu tidak salah, tetapi sekarang tampak lebih seperti ejekan terhadap semua orang di konferensi kekacauan, termasuk Xiaoyan.
Itu menunjukkan bahwa Hua Ken memandang rendah semua orang di konferensi, menganggap mereka semua hanya keberuntungan yang memberi seseorang kesempatan untuk masuk ke peringkat keseluruhan. Tatapan Xiao Yan sedikit gelap. Apakah Hua Ken munafik? Sekarang sepertinya tidak. Hua Ken tidak munafik. Dia benar-benar kuat. Cukup kuat untuk melampaui beberapa level, di matanya kebanyakan orang memang seperti semut. Ini adalah sikap orang kuat, tetapi sebagai orang lemah, sulit untuk menerima kata-kata orang kuat. Dia hanya mengira itu ejekan. Xiao Yan, yang sedang bertarung melawan Hua Ken, tidak mengenalinya. Dia tidak langsung terbunuh oleh energi pedang roh, tetapi malah melawan balik dan bermanuver. Namun, lawannya dengan cepat menjadi sepenuhnya defensif. Setiap aura pedang tampak identik. Bahkan dengan peningkatan klon roh primordialnya, Xiao Yan merasa akan kesulitan menahan energi pedang seperti itu. Mungkinkah ia menyadari kekuatan sejati Hua Ken, tingkat ke-6 dari alam dewa abadi? Mustahil, benar-benar mustahil. Ia pernah bertarung melawan Yang Mulia, meskipun kalah, tidak pernah menang. Tetapi fakta bahwa ia bisa bertarung membuktikan kekuatannya jauh melampaui tingkat ke-6. Xiao Yan menyadari bahwa ia sama sekali tidak tahu bagaimana Hua Ken menyembunyikan kekuatan sejatinya. Energi pedang seperti itu praktis sangat dahsyat. Xiao Yan menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Setelah kurang dari 10 ronde, Hua Ken muncul sebagai pemenang. Medan perang menghilang, dan ia kembali ke platform. Kemudian, Xiao Yan melanjutkan perjalanannya, mencoba menemukan sosok-sosok yang familiar dari ingatannya. Selama perjalanannya, sosok lain menarik perhatiannya, menyebabkannya sedikit berhenti. Sosok ini memegang tombak panjang, ingatan Xiao Yan tentang teknik itu kabur, hampir tidak dapat dikenali. Setelah sekian lama, akhirnya ia ingat pernah bertemu dengannya saat melakukan perjalanan ke kota 1000 bintang di Laut Hampa Barat. Pria ini memiliki karakter yang teguh, dan Xiao Yan masih sedikit mengingatnya, tetapi ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya lagi. Ribuan bayangan tombak energi kacau melayang di atas kepalanya seperti naga. Di belakangnya, raungan dan tawan naga bergema. Serangannya sangat dominan dan ganas. Jika diingat-ingat, namanya sepertinya Lindong. Xiao Yan bergumam sambil mengelus dagunya. Ia tidak menyangka bahwa setelah hanya sekali bertemu, ia bisa berkembang sejauh ini. Ia termasuk dalam dunia aliran ilahi seperti dirinya, dan dianggap sebagai tokoh yang kuat di dalamnya. Sekarang muncul di medan perang kekacauan, ia pasti telah dipilih oleh domain dewa kekacauan, mereka pasti akan bertemu lagi di masa depan. Setelah menyaksikan pertempuran untuk sementara waktu, Xiao Yan akhirnya pergi. Seandainya saja lebih banyak tokoh kuat seperti Lindong bisa muncul di aliran ilahi. Mungkin bahkan menghadapi alam void pun bukanlah masalah. Setelah itu, Xiao Yan terus melintasi dan mengamati pertempuran. Medan pertempuran yang dikunjunginya tidak tetap. Beberapa kuat, beberapa lemah. Hanya dengan keberuntungan ia bisa bertemu pertempuran yang berada di peringkat 1000 teratas. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan dan tidak dapat meninggalkan medan pertempuran chaos, ia hanya bisa terus mengamati. Ia melintasi ratusan medan pertempuran lagi. Ketika sesosok muncul di medan pertempuran, mata Xiao Yan melebar. Penampilan sosok ini 100 kali lebih mengejutkan daripada melihat Hua Ken, bagaimana mungkin itu dia?